kalau dari awal memang si istri yang bekerja, artinya kan memang istri itu penghasilannya sudah pasti memenuhi semua kebutuhan pokok gitu ya. Nah, ada spare dari penghasilan ini bisa disisihin untuk dana pensiun. Tapi bagaimana nih kalau yang tadinya 2 penghasilan menjadi 1? Tiba-tiba mungkin suaminya, oh mau istirahat dulu kerja, sisa istrinya. Tapi kan pengeluaran itu susah ya untuk dikurangin. Mungkin juga nggak bisa ngurangin pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Maka apa yang harus dilakukan? Fokus aja dulu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kalau misalnya sudah terpenuhi dan dirasa belum ada yang bisa disisihin untuk dana pensiun, nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika income-nya sudah meningkat atau misalnya tiba-tiba suami punya karya yang bisa dilakukan dari rumah atau mencari nafkah dari rumah, baru bisa fokus siapin dana pensiun. Jadi untuk sementara kalau kehilangan salah satu sumber income, yang paling penting harus dipikirin adalah kebutuhan pokoknya dulu, nggak usah mikirin persiapan dana pensiun dulu, tapi tetap berupaya meningkatkan penghasilan supaya nantinya bisa menyisihkan dana pensiun. Oke, berarti tetap ya operasional dulu nih yang utama begitu. Dana pensiun kayaknya kalau memang masih belum bisa dipenuhi nanti dulu nih. Nah, oke, kalau gitu misalnya akhirnya seorang atau sepasang suami istri sepakat nih, oke, istri yang bekerja, suami mengurus anak, kira-kira apa lagi nih pertimbangan-pertimbangan atau indikator yang harus diperhitungkan atau dibahas antara suami dan juga istri? Strateginya mungkin bisa dibilang ya. Jadi strateginya kalau misalnya suami mau tiba-tiba berhenti kerja kan nggak bisa tiba-tiba berhenti ya. Betul. Harus dicek dulu nih kondisi keuangannya memungkinkan atau tidak. Jangan sampai main berhenti aja tapi nanti nggak bisa bayar sekolah dan lain-lain. Jadi sebelum suami resign atau berhenti sebaiknya memang direncanakan dulu. Direncanakannya seperti apa? Oke, milikilah dulu dana darurat. Dana daruratnya dipenuhin dulu minimum 3 kali pengeluaran bulanan. Lalu selanjutnya kalau mau satu sumber income aja lebih baik tidak memiliki hutang berbunga yang konsumtif. Ya, kenapa? Karena hutang berbunga itu biasanya akan menekan cash flow kita setiap bulannya terutama yang konsumtif. Lalu evaluasi nih pengeluarannya, balik lagi. Kalau tadi pendapatannya berdua, pasti kan kita mungkin biaya hidup atau gaya hidupnya bisa lebih enak. Tapi kalau udah pendapatannya sendiri, itu harus ada yang dikurangi nih dari gaya hidupnya. Maka harus dievaluasi pengeluarannya, catat skala prioritasnya tuh apa dulu, kebutuhan pokok dulu dan dana pendidikan anak dulu, atau kebutuhan pokok dulu dan juga persiapan proteksi dahulu. Seperti itu. Lanjut, nah kalau misalnya tadi hutang berbunga sebaiknya tidak ada untuk yang konsumtif, bagaimana kalau misalnya ada hutang KPR yang atau hutang-hutang yang sifatnya tuh besar? Bisa ajuin restrukturisasi sebenarnya ke bank. Jadi ada salah satu temanku juga, dia itu kebetulan sebelumnya itu dua-duanya bekerja. Tapi yang salah satu resign, tapi ini sisi istrinya yang resign ya. Ya udah pasti karena resign, pendapatan per bulan kan akan turun. Tapi harus bayar KPR, gimana dong? Mereka ke bank, mereka lakukan restrukturisasi supaya cicilannya bisa lebih rendah setiap bulan, tapi memang efek sampingnya adalah tenornya jadi lebih panjang. Yang tadinya misalnya KPR-nya 10 tahun bisa jadi lebih panjang, 13 tahun, 15 tahun. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah tunda rencana pembelian barang yang besar yang bisa menambah cash flow bulanan. Contohnya misalnya apa? Udah punya mobil 1, mau resign nih, jangan nambah mobil jadi 2 ya. Mobil jadi 2 itu kan bayar pajak. Satu lagi, belum lagi maintenance dan lain-lain, bensin gitu. Dan juga rencana besar itu seperti misalnya nambah anak. Misalnya sekarang udah ada 1 anak, tapi karena suami mau resign nih atau berhenti kerja, punya anak itu kan gak murah ya, belum biaya lahiran dan lain-lain. Kecuali kamu memang ya mau pakai BPJS dan lain-lain, ya itu silakan. Tapi kalau kamu mau tingkat kenyamanannya tuh sama, better memang tunda dahulu. Tunda itu bukan berarti nggak boleh ya. Tunda sampai kondisi keuangannya stabil kembali. Ibaratnya nih, si istri dan suami sudah menjalankan kehidupan sehari-hari dalam beberapa waktu, oh ternyata nggak ada masalah nih, walaupun income-nya cuma income aku sendiri sebagai istri, kayak gitu. Lalu berikutnya kasih batasan, tetap harus ngobrol ya. Jadi sebagai istri juga Sobat Cuan jangan diem-diem aja karena suami mau resign gitu ya atau mau berhenti kerja, diem aja ya udah deh karena aku cinta, aku setuju aja. Kalau emang dirasa ada unek-unek sampaikan. Kira-kira nih mau sampai kapan sih berhenti atau istirahat kerjanya dulu gitu kan. Nanti kan jadi di situ bisa bikin perencanaan keuangan selama suami itu libur kerja, tidak bekerja. Baru nanti bikin perencanaan keuangan baru kalau misalnya suami kembali bekerja. Yang terakhir, kalau misalnya resign bekerja, sebenarnya bukan berarti loh suami tidak bisa berkarya. Zaman sekarang itu banyak banget kesempatan untuk kita bisa dapetin uang, even itu dari rumah. Nah kalau misalnya si istri yang bekerja, suami yang di rumah, berarti kan di sini ada pertukaran nih.
pertukaran hak dan kewajiban gitu ya. Kalau misalnya di rumah si suaminya jadi bapak rumah tangga, means dia menjaga anak dan juga membantu mengurus rumah, bisa kan di sela-selanya, apalagi kalau anak-anaknya yang udah cukup gede, misalnya sekolah. Nah, waktu-waktu senggang tersebut dipakai untuk suami mencari income tambahan, misalnya seperti jualan online, atau jadi content creator, atau jadi freelancer gitu kan, yang kerjaannya bisa remote, dan lain-lain. Oke, baik. Itu kurang lebih langkah-langkah yang harus dipertimbangkan kalau akhirnya ada salah satu pendapatan yang hilang dalam konteks ini mungkin pendapatan suami yang asumsinya memang pastinya lebih besar. Lebih besar, gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih salah satu yang dibahas oleh Kak Olive barusan adalah soal utang, ya kan? Kalau soal utang kan mungkin kalau soal utang konsumtif bisa dikurangin begitu, bisa di stop. Tapi kan kalau kita lihat utang-utang jangka panjang misalnya KPR, masih ada hutang kendaraan gitu. Ini bagaimana sih Kak Olive memanage-nya atau mengaturnya apabila terjadi nih si suami tidak bekerja lagi? Oke. Kan kalau kita ngomongin hutang pasti kan pilihannya ada 3 ya. Pertama, lunasin sebelum suami resign gitu ya. Atau jangan ambil hutang baru supaya kita bisa tahu cicilan per bulannya berapa. Jadi tidak nambah. Atau yang ketiga ya tadi seperti yang aku bilang restrukturisasi hutang. Caranya gimana atau strategi bayar hutangnya gimana? Bisa dengan 2 cara. Bisa dengan debt snowball. Debt snowball itu artinya adalah melunasi hutang dari yang nominalnya terkecil dulu. Misalnya hutangnya ini yang dipunya KPR, ada paylater, dan lain-lain. Nah, bayar dulu yang hutangnya paling kecil nominalnya. Ini akan mempengaruhi atau memotivasi Sobat Cuan supaya pengen cepat-cepat lunasin hutang. Karena berasanya kayak, wah utang pelan-pelan nih terkikis lunas gitu. Atau cara yang kedua adalah debt avalanche. Nah ini tuh melunasi hutang dari yang bunganya besar dahulu. Jangan salah loh, bunga KPR itu sebenarnya dibanding sama bunga hutang konsumtif, biasanya lebih gede bunga hutang konsumtif. Seperti credit card, pinjol, dan lain-lain. Jadi harus yang bunganya paling besar dulu dilunasin. Nah kalau yang KPR gimana ya, balik lagi seperti yang aku sampaikan. Kalau nggak mau direkstrukturisasi, maka sebelum memutuskan resign, uang bonus, uang THR harus disimpan nih baik-baik. Ya jangan pergi liburan dulu atau misalnya membeli sesuatu dengan harga yang terlalu mahal supaya pokok hutang KPR-nya bisa dibayar dari uang Sobat Cuan, misalnya dari bonus atau dari THR. Kalau misalnya pokok hutangnya itu dibayar bertahap, paling enggak cicilan setiap bulannya itu bisa lebih ringan atau tenornya jadi lebih pendek. Gitu ya, atau ambil dari tabungan, atau bisa juga jual barang atau asetnya. Misalnya ya sekarang pakai mobilnya 2, tapi kalau suaminya misalnya nggak kerja kan sebenarnya butuh mobil satu aja. Betul gitu. Oke, berarti kalau bisa dibilang nih untuk manajemen hutang selain pilihan 3 ini begitu yang sebenarnya basically bagaimana cara menghadapi hutang pada umumnya gitu in general, tapi juga kita harus bongkar keuangan kita gitu. Gimana cara ngotak-ngatiknya supaya bisa lebih tercover dan juga tentunya harus bijaksana gitu ya. Mau pilih yang mana nih kira-kira, mau yang melunasi hutang dari nominal kecil atau yang bunga terbesar dulu gitu. Nah, balik lagi kalau kita katakan sepasang suami istri sepakat dan akhirnya mungkin bulan pertama, bulan kedua sudah mulai berjalan. Tentunya pasti ada yang namanya evaluasi begitu sama yang udah berjalan. Kira-kira apa sih Kak yang harus dipertimbangkan dalam evaluasi perencanaan keuangan suami istri apabila salah satunya tidak bekerja? Baik, untuk evaluasi nih melihat kira-kira kondisi keuangan Sobat Cuan nih satu keluarga itu sehat atau tidak, kuat atau tidak apabila tiba-tiba nih menghadapi goncangan, bisa melakukan yang pertama namanya financial check up. Ya, jadi financial check up ini udah pasti pertama catatin semua aset dan hutang. Aset, hutang, kalau ada investasinya, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, buat anggaran keuangan yang berisi keluar masuknya uang ya, untuk melihat kira-kira cash flow-nya ini setiap bulan masih ada sisa nggak untuk disimpan untuk mencapai tujuan keuangan. Kalau nggak ada sisa, masih dilihat nih pengeluaran terbesarnya di bagian mana. Oh ternyata pengeluaran inginnya nih masih terlalu besar, bisa nggak dikurangin? Seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata pengeluarannya itu udah cuma kebutuhan pokok aja Kak. Bahkan kita tuh nggak pernah pergi nonton, nggak pernah pergi liburan misalnya. Udah kencang banget nih. Udah kencang banget, gimana? Ya udah berarti memang harus didiskusikan kembali kira-kira upaya apa yang bisa dilakukan supaya bisa ada peningkatan income. Seperti itu. Yang terakhir, hitung rasio keuangan keluarga itu sehat atau tidak. Nah ini ada 5 rasio yang umum dipakai untuk melihat apakah keuangan Sobat Cuan itu sehat atau tidak saat ini. Yang pertama udah pasti saving ratio.
Jadi saving ratio ini minimum 10% pendapatan. Saving ratio itu bukan berarti kayak cuma disimpan aja di bank ya, tapi juga termasuk investasi. Contohnya misalnya kalau si istrinya bekerja nih, gajinya 10 juta, maka saving ratio-nya itu minimum adalah 1 juta. Makin besar tentunya makin bagus. Saving ratio ini terserah mau ditaruh di rekening biasa, di deposito, di obligasi, yang sesuai aja sama risk profile dari sobat cuan gitu ya. Yang ketiga udah pasti dana darurat ya, minimum harus ada 3 kali pengeluaran. Kenapa? Ini tuh buat jaga-jaga ya kalau misalnya terjadi kondisi di luar keadaan yang tidak biasa gitu, misalnya seperti rumah bocor atau tiba-tiba banjir dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah rasio cicilan. Jadi maksimalnya itu 30% pendapatan. Apalagi kalau sekarang income-nya cuma dari satu sumber ya. Jadi mesti hati-hati, apalagi kalau anaknya tuh ada lebih dari satu, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi rasio cicilan ini kalau tadi misalnya si istri gajinya 10 juta, maka cicilannya tuh jangan lebih dari 3 juta. Nah itu tadi kenapa aku bilang perlu juga untuk restrukturisasi. Kenapa? Kalau misalnya gini, sebelumnya suami kerja katakanlah pendapatannya 20 juta, istri kerja pendapatannya 10 juta, total 30 juta gitu ya. Nah punya KPR misalnya 6 juta, ketika ini joint income masih aman dong. Aja. Iya betul. Tapi kalau misalnya ini menjadi sendiri, jadi bebannya si istri saja, ini langsung 6 juta itu 60% dari pendapatan loh. Ya, makanya itu kenapa kalau mau berhenti bekerja dulu sebaiknya dipikirkan matang-matang. Lalu ada rasio solvabilitas. Ini tuh untuk mengukur kira-kira kita tuh bisa bangkrut atau enggak sih, gitu. Okay. Jadi aset bersih minimum 50% dari total aset dikurangi hutang. Jadi maksudnya gimana? Kalau kita tadi di sini nih financial check up, kenapa kita harus catat aset dan hutang? Aset itu kan bermacam-macam ya. Ada yang memang dia dibelinya itu tanpa hutang, ada yang dibelinya itu kita menggunakan kredit. Gitu. Nah, jadi aset itu adalah barang yang kita beli baik itu secara kredit atau secara uang kita sendiri. Tapi aset bersih itulah aset bersihnya kita. Jadi tidak termasuk pendanaan dari pihak ketiga atau pinjaman bank. Misalnya contoh gampangnya gini, Bapak Ibu Sobat Cuan beli rumah nih, harganya misalnya 1 miliar, tapi KPR 500 jutanya, maka 500 jutanya kan dari duit sendiri. Kalau asetnya benar 1 miliar harga rumahnya, tapi kalau aset bersihnya itu hanya 500 juta. Yang Sobat Cuan bayarkan 500 jutanya itu kan dana bank. Betul. At least itu hutang. Nah yang baik adalah aset bersihnya minimum harus 50% dari total aset. Jadi jangan sampai hutangnya itu lebih besar untuk membiayai asetnya. Contoh simpelnya gini ya, mungkin biar ada bayangan. Kalau rumahnya 1 miliar, kalau bisa hutangnya itu jangan 700 juta. Hutangnya kalau bisa di bawah 500 juta. Jadi lebih banyak pakai uang sendirinya dibanding uang hutangnya. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya si rasio solvabilitasnya ini sampai di bawah 50% atau aset bersihnya di bawah 50%, kalau tiba-tiba nih ada pandemi COVID kayak kemarin lagi atau krisis ekonomi yang menyebabkan tiba-tiba istrinya harus kehilangan pekerjaan juga, nanti aset hilang karena nggak bisa bayar cicilan dan lain-lain gitu. Dan bisa dibilang ini yang rasio solvabilitas 1:1 maksudnya. Betul. Ya? Minimum maksudnya. Oke. Yang terakhir adalah proteksi. Nah proteksi ini ya siapapun yang bekerja tetap satu keluarga tuh harus ada proteksi. Mau Sobat Cuan ibaratnya dengan BPJS aja cukup, nggak apa-apa juga gitu kan. Itu kan masalah kenyamanan masing-masing ya. Tapi gimana dengan proteksi income? Kita ngomongnya karena kalau kita mau melindungi keluarga, kita juga harus melindungi income dari keluarga tersebut. Nah, income dari keluarga tersebut berarti siapa yang mencari nafkah? Kalau biasanya pria yang mencari nafkah, maka si prianya yang dibuatkan asuransi jiwa. Amit-amit kalau papanya umur pendek, income keluar UP nih buat gantiin income. Betul. Nah, kalau si istri yang bekerja juga sama. Jadi yang dibikinin asuransi jiwa adalah si istrinya. Karena kan dia sekarang pencari nafkahnya. Jadi ibarat kalau istrinya amit-amit nih terkena resiko kehidupan umur pendek, anak-anak juga kualitas hidupnya tidak menurun dan tetap bisa melanjutkan pendidikannya mereka gitu. Oke, itu tadi pemirsa cara evaluasi keuangan apabila salah satu nih income hilang dalam konteks ini kalau suami. Nah selanjutnya, tadi kan Kak Oli sempat singgung soal saving ratio begitu dan juga sempat singgung dikit juga soal investasi. Bagaimana dengan cara kita meningkatkan income tapi lewat investasi? Oke, menarik ya, meningkatkan income dengan investasi. Kalau mau meningkatkan income dengan investasi menurutku
agak beresiko. Buat aku pribadi gini, kalau investasi, namanya investasi ya, kecuali misalnya yang kasih return pasti kayak deposito atau SBN, itu kita bisa dapatnya returnnya pasti. Tapi kalau misalnya ngarepinnya dari kripto, dari saham, fluktuasi harga, returnnya itu tidak pernah pasti. Jadi aku akan lebih saranin kalau mau ningkatin income, lebih baik aktif income. Oke. Aktif income, jangan berharap dari instrumen investasi. Kalau kamu pilih instrumen investasinya yang kasih returnnya fix, kayak SBN atau deposito, itu returnnya kecil loh. Gimana kamu bisa ningkatin income? Betul. Kamu butuh modal yang sangat besar gitu. Kalau misalnya modalnya masih kecil, menurutku ya, daripada langsung taruh di tempat tersebut, mending uangnya dipakai untuk ningkatin skill, supaya aktif income kamu juga bisa naik gitu. Misalnya seperti soft skill atau public speaking dan lain-lain, skill-skill yang saat ini memang dibutuhkan di era sekarang ya. Misalnya apa, sekarang tuh storytelling itu penting, public speaking itu penting. Menurutku yang kayak gini itu lebih berkontribusi terhadap peningkatan income kita. Ini dari pengalaman aku pribadi ya gitu.